Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya hormati, pada siang hari ini kita akan melaksanakan update situasi Kamtibmas hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan mekanisme baru penerbitan SIM internasional, bahwasanya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Kakor Lantas Polri telah melaunching mekanisme penerbitan SIM online internasional. Terobosan baru ini bertemakan adaptasi kebiasaan baru dalam pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas, di mana hal tersebut sesuai dengan program pemerintah dalam adaptasi kebiasaan baru yang meminimalisir pertemuan fisik tatap muka, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap mengutamakan keamanan sistem jaringan dan juga untuk mendukung forensik kepolisian. Pembuatan SIM internasional dapat dilakukan dengan sangat mudah, yaitu cukup mengakses link sim-internasional.korlantas.polri.go.id atau cukup menulis kata kunci SIM internasional melalui browser di handphone maupun komputer. Kemudian setelah membuka link, pemohon dapat melakukan registrasi online dengan cara pengisian data diri dan mengupload beberapa dokumen seperti foto SIM yang masih berlaku, foto KTP, foto paspor, foto kitab khusus WNA, pas foto dengan warna latar belakang putih, dan foto tanda tangan. Selanjutnya pemohon juga dapat memilih sendiri terkait dengan pengambilan SIM. Yang pertama, SIM dapat diambil sendiri di kantor pelayanan SIM internasional di Korlantas Polri. Kemudian yang kedua, SIM dikirim langsung ke rumah melalui jasa pengiriman yang saat ini bekerja, yaitu kerjasama dengan PT Pos Indonesia dan Gojek. Kemudian seluruh data yang sudah terisi dengan lengkap, pemohon akan menerima nomor rekening pembayaran dari Briva Bank BRI dan melakukan pembayaran secara non tunai melalui ATM, M-Banking, Internet Banking maupun setor tunai pada bank untuk melakukan pembayaran PNBP SIM internasional. Plus di sana ada plusnya, yaitu terkait dengan tarif jasa pengiriman. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri, biaya pembuatan SIM internasional ini bagi SIM baru sejumlah Rp250.000. Kemudian perpanjangan SIM internasional dikenakan harga sebanyak Rp225.000. Setelah melakukan pembayaran, petugas di kantor pelayanan SIM internasional akan menerima konfirmasi secara elektronik serta petugas melakukan verifikasi dan validasi data pemohon serta melakukan identifikasi data. Jika seluruh proses pentahapan sudah dilaksanakan dengan lengkap dan sesuai dengan persyaratan, maka petugas akan melakukan pencetakan buku SIM internasional yang berlaku selama 3 tahun sejak terhitung tanggal penerbitan, dan petugas akan mengirimkannya sesuai pilihan pemohon. Bagi pemohon yang telah melakukan pembuatan SIM internasional secara online, dapat memberikan penilaian pelayanan dengan memberikan indeks kepuasan masyarakat atau IKM yang dapat diakses melalui website SIM internasional
Kemudian jika pemohon memiliki hambatan dalam pengisian SIM internasional secara online, dapat mengajukan pertanyaan ke call center di nomor WA 81 131 172 020. Kemudian yang kedua terkait dengan perkembangan penyelidikan dugaan penyelewengan dana bansos di wilayah Polda Riau. Saat ini di Reskrimsus Polda Riau telah mengkompilir informasi tentang adanya dugaan penyelewengan bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 di beberapa kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Riau. Jadi data sementara ada 7 kasus yang ditangani oleh Polda Riau dan jajarannya. Yang pertama Polda Riau 2 kasus, yang kedua Polres Rohil 3 kasus, yang ketiga Polres Rohul 1 kasus, yang keempat Polres Kuansing 1 kasus. Dari uraian di atas bahwa terdapat 6 kasus penyelewengan dana bansos yang dalam penanganannya bekerjasama dengan aparat pengawasan internal pemerintah, khususnya Inspektorat Kabupaten, sedangkan 1 kasus lainnya yang ditangani oleh Polres Kuansing sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan operasi patuh 2020 dalam rangka menciptakan kondisi Kamsel Lantas pada pasca Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah wabah COVID-19 ini, berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST 2032 Romawi 7 OPS 1.1 2020 pada tanggal 16 Juli 2020 diperintahkan kepada kepolisian tingkat Polda, Polres untuk menggelar operasi patuh 2020 di seluruh Polda dan Polres jajaran selama 14 hari mulai dari hari Kamis 23 Juli sampai dengan 5 Agustus 2020. Operasi patuh 2020 dilaksanakan dalam bentuk Kamsel Lantas dengan mengedepankan giat preventif dan preventif guna meningkatkan simpati masyarakat terhadap Polantas dalam rangka pencegahan dan pemulihan pencegahan atau penularan COVID-19 di jalan. Operasi ini diharapkan dapat meningkatkan simpati masyarakat dalam melakukan pencegahan penularan COVID-19 serta menurunkan titik lokasi kemacetan dan laka lantas sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Di samping itu dalam operasi patuh 2020, Polri bekerjasama dengan TNI, Satpol PP, dan pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengamankan pelaksanaan protokol kesehatan di titik-titik pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban serta lokasi-lokasi wisata yang diperkirakan akan mengalami lonjakan pengunjung. Polri juga akan mendirikan pos-pos pemantauan di jalan-jalan, arteri, dan lokasi wisata favorit. Jadi demikian rekan-rekan untuk update situasi Kamtimas pada hari ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan? Ya. Ya, yang jelas kemarin kita sudah sampaikan oleh Bapak Kadif Humas dan Bapak Kabar Eskrim terkait proses kasus yang rekan-rekan ketahui yang melibatkan Karo Ormas PPNS. Tentunya proses masih berjalan, tentunya nanti Propam juga akan melakukan pemeriksaan terkait dengan nanti pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik profesi Polri-nya. Dan kemarin juga Bapak Kabar Eskrim sudah menyampaikan telah membuat tim untuk menentukan
terkait dengan perbuatan pidananya. Jadi rekan-rekan bersabar, tim masih bekerja. Pak, kalau misal mekanisme mengeluarkan dari dosis itu memang kesempatan polisi aja, itu sebenarnya Gimana? kan kalau yang selama pas COVID itu dikeluarkan oleh dokter itu, nah itu rupanya kalau misalnya untuk masalah itu seperti apa sih Pak? Kok si dokter itu bisa dapat rekomendasi dari sana aja yang pas COVID itu untuk yang bisa? Ya, yang tentunya yang meminta keterangan langsung datang ke pelayanan kedokteran, datang langsung. Gimana? Enggak, yang datang itu bukan Joko Chandra, tapi orang lain, tetapi mengaku Joko Chandra. Yang 2 orang kemarin itu tadi. Yang siapa itu? Ya, menurut keterangan dokter bahwasanya yang datang dengan yang di TV beda. Ya. Kembali lagi ini masih proses. Silakan bersabar, nanti tentunya nanti akan diupdate oleh Bapak Kadif Humas kalau sudah ada hasil dari pemeriksaan. Ya tentunya kalau proses ini berjalan, setiap pemeriksaan pasti akan ditanya ke sana. Kalau memang ada yang terlibat, siapa yang terlibat? Kalau tidak ada ya tadi disampaikan kalau dia sendiri ya tentunya dia sampai di situ. Dan kalau memang ada ya masih dikejar sama penyidik. Tapi kembali lagi ini masih proses berjalan. Bersabar kan. Ya sementara yang kita dapatkan fakta hukumnya kan itu ada surat jalan itu. Udah? Apa? Soal pemeriksaan dari Bapak Wibowo ini yang dibalangkan pada etika, ini gimana sekarang hasilnya? Kembali lagi ini masih berproses, kami belum dapat update-nya. Nanti kalau ada update nanti Pak Kadif Humas akan sampaikan. Nanti tim yang akan menyampaikan pelanggarannya apa nanti ya masih bersama. Nanti semua ini akan dilakukan secara komprehensif setelah hasil pemeriksaan. Ya, kalau masalah Joko Chandra itu, saya bisa pastikan nunggu selesai pemeriksaan. Apa Pak? Nah, tadi kita sampaikan, ini prinsipnya operasi ini mengedepankan preemptif dan preventif. Di sana cara bertindaknya misalnya kita melakukan deteksi dini terkait dengan tempat-tempat yang rawan laka, kemudian anggota di lapangan Polantas nanti secara humanis menyebarkan leaflet-leaflet, membuat himbauan-himbauan, termasuk tadi kalau memang terkait dengan COVID-19 tentunya pemberian masker, menegur segala itu memang tugas kita untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. Tadi 14 hari. Apa? Ini sudah berubah lagi pertanyaannya. Enggak, kalau itu kan berproses, kembali lagi. Kalau lama tidaknya kan tergantung penyidik. Ya semoga fakta-faktanya segera terungkap. Semakin cepat terungkap kan semakin cepat prosesnya. Pak, soal ini Pak, soal Maria Lumowa ini kan betul Belanda sudah mau memberikan memberikan pengajaran ini, sedangkan kasus Maria Lumowa ini akan kadaluarsa di Oktober. Ini bagaimana penanganan kasus ini Pak? Karena kan Oktober sudah berakhir masa. Oktober kapan? Tahun depan. Tahun
depan, saya ya. Iya. Tahun depan. Ini gimana, Pak? Ya tidak apa-apa, kita akan proses ini. Kita proses, sudah 14 saksi kita lakukan pemeriksaan termasuk teman-temannya dulu, si tersangka kan sudah divonis semua kan. Dari polisi kita sudah lakukan pemeriksaan termasuk dari BNI 46 ada 14. Kemudian terakhir sampai tadi malam sudah ada kepastian bahwasannya Kedutaan Besar Belanda tidak akan memberikan bantuan hukum, cuma memberikan list selama ini pengacara-pengacara yang dipakai Kedutaan Belanda. Kemudian disodorkan kepada Maria melalui penyidik. Tadi malam minta waktu untuk pikir-pikir, koordinasi dengan keluarganya mana yang akan dipilih. Sejauh ini itu tentunya nanti kalau sudah ya cepat segera kita lakukan BAP. Kalaupun nanti tidak ada yang pilihan yang lain, tentunya opsi terakhir ya kita penyidik punya kewajiban untuk menyediakan pendampingan, jadi menyediakan pengacara. Ya. Pak, Awas itu sedang dirawat di rumah sakit, Pak ya? Apa itu? Beliau sedang dirawat di rumah sakit, Pak. Ini akan ada pemeriksaan di luar seperti apa? Itu semua diatur dalam manajemen penyidikan. Ya, kalau namanya terperiksa kita tahan terus kemudian sakit, ya kita bantarkan. Karena itu ada prosesnya dan itu tidak menghalang-halangi. Ya, nanti kita tetap lakukan perawatan. Kalau sudah sehat tentunya akan diperiksa kembali. Ada pertanyaan? Terkait ponis penyerang novel, tadi Taufik udah kita tanyakan apa? Ada oknum lain atau setelah terdakwa di ponis? Kan sudah, peradilan sudah selesai. Ya kan, udah berarti kan kalau sudah ponis kan ingkrah kan berarti sudah selesai. Ya. Tentunya apapun keputusan dari pengadilan kita sangat menghormati. Itu tim sendiri ya akan nanti menyampaikan. Sampai sekarang kita belum update ya. Oke? Apa? Kenapa? Iya, iya. Kami sampaikan, nanti kalau sudah dilakukan pemeriksaan tentunya juga akan ke sana pertanyaannya dan dilakukan tracing untuk aset-asetnya. Oh iya, itu ada unit pelayanan masyarakat di Intelkam yang selama ini melayani perizinan terkait demo, terkait pemberitahuan demo. Tentunya di sana pasti akan difasilitasi, akan didudukkan, korlap-korlapnya akan dipanggil, kemudian pasti diarahkan bagaimana terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya itu kembali lagi proaktif kepada rekan-rekan yang mengajukan demo ya. Kita kan polisi kan ada kewajiban untuk menyampaikan itu. Kembali lagi kepada masyarakat yang berdemo, ya kita harapkan patuhi protokol kesehatan. Yang soal penyidikan general pasal itu apa sudah sampai? Apa itu? Pengecekan yang general pasal itu apa betul sudah? Enggak. Pengecekan penyidikan pada general pasal itu apa betul sudah sampai ke pemeriksaan ada penurunan rekening yang Sekali lagi kami belum bisa sampaikan, nanti biar komprehensif hasil pemeriksaan. Setelah itu nanti tentunya Pak Kadif Humas yang akan mengupdate. Ya, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.